pantaslah kalian ini. Kenapa kau kabur? Maka iya silakan. Si Anu selanjutnya. Memang stres nih orang-orang sekarang ya. Kan jangan terlalu banyak makan tikus, Bang. Yewe. Ya, halo Bang. Ya, Islam Kristen. Kristen Bang. Oke, masih gelap pula di situ, Bang? Gelap lagi? Tidak Bang, tidak. Oh ya, open cam. Oke. Ada Bible situ, Bang? Udah Bang, tadi saya sudah baca dari Google. Oh, oke, silakan jelaskan sama saya. Tapi sebelum saya jelaskan, permintaan saya, boleh nggak Bang yang namanya menghargai dalam Bisa, arti Bang. memanusiakan manusia. Abang ngerti nggak maksudnya, tujuannya? Misalkan pun sesuatu yang tidak berkenan ataupun tidak cocok jawabannya, kita tidak perlu mencaci, meludah dan segala macam. Kita tunjukkan bahwasannya kita orang yang beragama, berpendidikan. Ya, silakan, Bang. Ya, oke. Ya, tergantung sih, Bang. Karena begini, Bang. Saya ini berdiskusi tergantung. Ketika Abang sopan, saya lebih sopan daripada Abang. Ketika orang itu kurang ajar, saya lebih kurang ajar daripada dia. Jadi komal saya ini, saya memanusiakan manusia. Tetapi yang naik dari tadi, Bang, binatang. Gitu, Bang. Mungkin Abang ini salah satu Kristen yang cerdas, yang betul-betul mau berdiskusi, yang tidak akan menghujat. Ayo kita diskusi dengan santai, Bang. Silakan, Ya, Bang. Bagus sih kalau memang Abang bilang contohnya. Saya menghargai orang yang menghargai saya. Iya. Namun ada kata-kata yang Abang bilang, namun yang naik dari tadi binatang. Bang, manusia itu nggak ada yang sempurna, Bang. Abang tidak bisa menjustifikasi sedalam bentuk manusia itu dalam kata-kata binatang. Betul, manusia paham, tidak ada kan? yang sempurna, Bang. Yang sempurna itu cuma rokok, Bang. Tetapi ketika dia naik langsung dia katakan Muhammad cabul. Ketika Abang buka koma, saya naik di tempat Abang, terus saya bilang, apakah Yesus menggauli keledai? Gimana, Bang? Pasti Abang emosi, kan? Jadi tergantung siapa yang saya berdiskusi sama dia, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Komal saya ini sudah Islam, menjadi merokok, nggak apa-apa, Bang. Boleh. Nggak apa-apa. Tapi Ya, boleh. permintaan saya kita tunjukkan bahwasannya kita manusia yang berpikir dan beragama gitu kan, Bang. Iya, oke, siap. Jadi, Ya, Bang. kalau Mantap. menurut saya penjelasan dalam Yohanes 17 ayat 9 itu tentang bagaimana Yesus berdoa dan meminta kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Mantap sekali. Tepuk tangan. Kalau orang sama Abang begini langsung saya follow, Bang. Jangan lupa follow back, Bang, ya. Kita Boleh, ini Bang, live, Bang. boleh, Live sampai ke seluruh dunia ini, Bang. Kita berdua jadi artis nanti, Bang. Iya, Bang. Lanjut, Bang. Silakan. Jadi Yesus berdoa Kepada Bapa di surga. Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan, Bang? Dia Tuhan, di dalam kepercayaan kami dia Tuhan. Ya, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Bapa di surga yang memang Tuhan yang maha besar, Allah Bapa di surga. Ya, jadi Tuhan yang maha kecil berdoa kepada Tuhan yang maha besar atau gimana, Bang? Dalam arti hal ini, Bang, tidak ada Tuhan maha kecil, Tuhan maha besarnya. Allah Bapa di surga mengutus Yesus ke dunia dalam arti untuk menyelamatkan kita yang berdosa, yaitu manusia. Oke, kita sabar kita ke situ, Bang. Saya bertanya, Allah Bapa yang di surga ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan, Bang. Oke, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan, Bang. Berarti ada berapa Tuhan, Bang? Kalau di dalam sepengetahuan saya, Bang, ya, ini pribadi, bahwasannya Kristenan itu mempunyai Trinitas, 3 menjadi 1. Allah Bapa, Jelaskan sama saya. Jelaskan sama saya. Dan Roh Kudus. Jelaskan sama saya, Bang. Coba Abang baca di Yohanes 5, 1 Yohanes 5:7. 1 Yohanes 5 nomor 7. Coba Abang baca. Aduh. 1 Yohanes 5 nomor 7. Gimana caranya membacanya nih ya? Kebetulan Alkitab lagi di lantai bawah, jadi saya nggak bisa ke bawah. Bisa, Bang?
Di situ dikatakan ada 3 yang bersaksi di sorga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya itu satu. Ya, oke, abang. 3 jadi satu, itu namanya satu kesatuan atau satu-satunya? Kesatuan menjadi Tuhan. Yang saya tanyakan, 3 jadi satu itu namanya satu kesatuan atau satu-satunya? Karena beda loh. Satu-satunya sama satu kesatuan itu beda. Jadi saya tanyakan sama abang, 3 jadi satu itu namanya satu kesatuan apa satu-satunya? Saya agak sulit untuk memahami bahasa abang. Yang terpenting di dalam namanya Yesus, dia sudah mempunyai 3 bagian itu. Pernah ndak di dalam Bible Anda pengajaran Yesus tentang Tritunggal? Pernah bang, tapi walaupun saya kurang memahami, tapi saya itu pernah bang. Tidak ada bang, tidak ada bang. Masalah saya hafal Bible bang. Saya sudah baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu bang. Iya Tidak bang. ada bang. Tapi saya bang. Yohanes 17:3 Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Tadi Yohanes 17:9 abang mengatakan bahwa ini Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan Bapa. Ya. Berarti di sini apakah Tuhan berdoa kepada Tuhan? Dalam hal itu di konteksnya bahwasannya memang Yesus berdoa kepada Bapa di surga bang. Ya, Yesus Tuhan. Berarti di konteks itu mengatakan Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kalau untuk mensimpulkannya saya kurang paham bang. Nih bang ya. Bentar saya buka ini bang. Oh, di Matius. Sorry. Saya buka Markus. Nih bang, semoga abang ini apa Bible ya bang ya. Jangan abang bilang saya apa lagi. Nah. Apa yang tertulis di sini bang? Yesus hamba Tuhan. Ketika Yesus hamba Tuhan, berarti Tuhannya siapa? Bapa di surga bang. Bapa di sorga, berarti Yesus hamba ya? Yesus dalam konteks ini dia masih berupa wujud manusia yang mempunyai apa namanya? Mempunyai kekuasaan yang karunia Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di surga. Yang saya tanyakan Yesus hamba Tuhan. Berarti di sini Yesus hamba ya, bukan Tuhan ya? Konteksnya setelah dia menjadi manusia dia menjadi hamba Tuhan. Oh, berarti waktu dia lahir sampai dia mau metong itu berarti dia hamba Tuhan ya? Dia hamba Tuhan bang. Dia Tuhan. Gimana aku? Bagaimana dia hamba Tuhan tapi dia Tuhan? Coba jangan muter-muter ya. Coba. Semangat. Tuhan, minum air dulu. Dia mempunyai Rob Tuhan. Iya, dia bagaimana ini sampai so di Rob ini. Oke, coba saya pakai ini. Saya pakai satu ayat ini, Bang. Coba Abang baca di sini, Bang. Bang, ini ajakan juru selamat. Ini ngopi. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan ini merujuk kepada Bapa atau merujuk kepada Yesus atau merujuk kepada dua-duanya? Tuhan ini merujuk kepada Bapa pencipta langit dan bumi. Oke, berarti Tuhan ini merujuk kepada Bapa. Berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus Tuhan sang juru selamat. Oke, berarti ada 2 Tuhan di sini kan? Ada 2 Tuhan dalam konteks itu. Oh, dalam konteks ini ada 2 Tuhan. Di sini ada 2 Tuhan. Berarti konteks ini 2 Tuhan ya? Iya bang. Oke, konteks ini 2 Tuhan. Oke, sabar, coba kita ke sini. Lukas 2 nomor 11. Ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir ini Tuhan atau manusia? Tuhan dalam bentuk manusia yang diutus oleh Bapa di surga. Oke,
Tuhan yang bentuk manusia diutus Allah Bapa di sorga. Ya? Ya bang. Oke. Nah, kalau begitu di Lukas 2 nomor Bang, abang 21. dari tadi nanya-nanya terus, jadi bingung penjelasannya Yohanes 17 kemana-mana. Jadi aku boleh nanya nggak nanti? Iya boleh. Oke. Boleh Oke, sekali apa yang tanya boleh. Ini Nah, bang, ini bang. secara bentar ini, pribadi coba ini. berdasarkan Iya, pengetahuan satu pribadi kali ini saya bang. aja ya bang. Iya, sabar dulu. Ini sekali ini saja. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Jadi ini yang disunatkan ini Tuhan atau manusia? Dan ketika genap 8 hari, itu judulnya boleh agak ke bawah kan HP-nya bang. Nah, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Harus disunat. Yes, nama ke bawah lagi bang, sedikit bang. Ini dulu kita. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Jadi yang disunat ini Tuhan atau manusia? Yesus itu bang Tuhan tapi dalam bentuk manusia, mulai dari lahir sampai dia meninggal. Oke. Jadi yang disunat ini Tuhan atau manusia? Yesus bang manusia tapi dalam Manusia. bentuk Tuhan. Ya betul. Berarti di konteks ini dia manusia, Iya bang. bukan Tuhan. Bang dari dia lahir bang, bahwasannya memang dia sudah diutus dan dikasih karunia. Ya sudahlah bang, sudah bang. Kamu bertanya saja. Kamu mau tanya apa silakan bang. Sudah jangan jelaskan lagi lama-lama saya stres nih, saya rungkat lama-lama nih. Bertanyalah kau. Iya. Stres saya. Nggak boleh stres bang, santai aja. Iya bang. Tanya apa yang mau kau tanya? Coba saya mau dengar kau punya pertanyaan apa. Cuman menanya bang, apa betul di dalam ini maaf sebelumnya bang, di dalam agama Islam bahwasannya membom orang yang tidak dengan sepenganutnya itu halal darahnya atau memang sah? Abang dapat narasi itu dari mana? Tidak dapat dari mana-mana bang, berdasarkan atas kenyataan yang ada bahwasannya pada umumnya teroris itu kan bang. Emang teroris itu Islam? Kalau kita membuka fakta bang, abang bisa menengok kenyataannya kan. Saya tanya, emang teroris itu Islam? Bisa bang kita cek prospek datanya bang. Nah, cek sekarang. Coba saya cek Boleh sekarang. bang, abang cek boleh. HP saya cuma satu. Kau yang cek sekarang, kau yang bawa data mau bertanya kau. Aduh. Inilah ketika mulai beginilah ludah rohani itu mulai beraksi itu bang. Cobalah abang yang bawa data, abang buka. Begitu ya. Itu kan. Begitu. Abang buktikan loh, ketika Anda menarasi apakah benar di dalam Islam itu membom orang lain itu, apakah hukumnya halal atau haram? Narasi yang Anda bawa itu dapat dari mana? Entah dengar dari orang, atau karena di dalam hati kamu ada kebencian dalam Islam. Coba. Silakan bang. Kalau kita ajarannya bang, kita itu tidak bisa membenci orang. Bahkan dalam ajaran kami itu tidak harus mengasihi sesama. Anda buka tadi. Saya Tidak mau harus tanya mengasihi orang yang tolong Anda seagama atau buktikan sama beriman, saya. tapi untuk mengasihi semua Ya, manusia. tolong Anda buktikan sama saya kalau teroris itu Islam. Oh enggak bang, itu enggak perlu harus pembuktian, tapi perlu dicek. Kita lagi berdiskusi loh, pakai data. Masa abang pakai congor? Dari tadi kan saya pakai data. Abang Terus bertanya pakai pakaian. data atau tidak nih? Dari situ kan bisa kita lihat loh bang. Bang. Oh, Dari tadi saya bertanya sama abang Ya, kan Bang. pakai data. Saya bertanya sama abang pakai data atau tidak? Sinyalnya pun minoritas. Saya bertanya sama abang tadi pakai data. Ketika abang bernarasi seperti itu, saya minta di mana datanya. bisa dicek aja bang, dicek aja gitu bang. Kalau memang salah saya salah ya bisa dicek bahwasannya saya salah kan. Anda gitu yang kan. bertanya, Anda Tapi yang kan membawa data, sepengetahuan dan bang. sepengalaman saya melihat. Silakan Anda buka datanya di mana, bang? Memang kebetulan kita berdebat ini bang, saya pun baru mau tidur dan tidak mempersiapkan semua data-data itu.
Ya Jadi sudah saya bang, nggak ya tahu, sudah bang. Kalau Nah, begitu, oke ya sudah bang. bukan Biar, banyak bang, oke bang, makanya bang, tolong bang. abang Oke bang, jelaskan. bang. Ya sudah bang. Biar abang tidur nyenyak, saya kasih satu hadiah buat abang. Pih, tidur nyenyak lah di bawah. Kau mau bertanya, mau menggiring saya bahwa Islam itu teroris, disuruh tunjukkan data, kau suruh cek sendiri. Gimana?